Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 1, yaitu luas daerah dengan metode Riemann. Pada soal ini menggunakan metode Riemann-Kiering. Jadi diketahui fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 2, interval sama dengan 0,1. Pembagian daerah atau jumlah subinterval yang dilambangkan dengan n sama dengan 10. Lebar subinterval menggunakan rumus delta x, yaitu b kurang a per n sama dengan 1/10. Penyelesaian pertama, menentukan titik sampel atau titik Kiering. Yang kedua, menentukan nilai fungsi yang dilambangkan dengan n sama dengan 10. Jadi kita akan mencari x1 sampai dengan x10. Jadi yang pertama x1 sama dengan 0. Kita masukkan pada rumus menjadi f0 sama dengan 20 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2. Kedua, x2 sama dengan 0,1. Kita masukkan pada rumus menjadi f0,1 sama dengan 0,1 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2,02. Yang ketiga, x3 sama dengan 0,2. Kita masukkan pada rumus menjadi f0,2 sama dengan 0,2 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2,08. Yang keempat, x4 sama dengan 0,3. Kita masukkan pada rumus menjadi f0,3 sama dengan 0,3 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2,18. Yang kelima, x5 sama dengan 0,4. Kita masukkan pada rumus menjadi f0,4 sama dengan 0,4 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2,32. Yang keenam, x6 sama dengan 0,5. Kita masukkan pada rumus menjadi f0,5 sama dengan 0,5 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2,50. Yang ketujuh, x7 sama dengan 0,6. Kita masukkan pada rumus menjadi f0,7 sama dengan 0,7 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2,72. Yang kedelapan, x8 sama dengan 0,8. Kita masukkan pada rumus menjadi f0,7 sama dengan 0,7 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2,98. 9 sama dengan 0,8. Kita masukkan pada rumus menjadi f0,8 sama dengan 0,8 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 3,28. Ke 10, x10 sama dengan 0,9. Kita masukkan pada rumus menjadi f0,9 sama dengan 0,9 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 3,60. Selanjutnya kita akan menghitung luas persegi panjang dengan rumus S sama dengan jumlah Riemann sama dengan sigma 10, I sama dengan 1, fx1 dikali delta x. Jadi jumlah subinterval yang dilambangkan dengan n sama dengan 10, maka kita akan mencari nilai luas persegi panjang dari 1 sampai dengan 10. Yang pertama, luas persegi panjang yang pertama sama dengan interval 0,1 dikali dengan x1, yaitu 2 sama dengan 0,2. Yang kedua, interval 0,1 dikali dengan x2, yaitu 2,02 sama dengan 0,202. Ketiga, interval 0,1 dikali dengan x3 sama dengan 2,08 sama dengan 0,20. Yang keempat, interval 0,1 dikali dengan x4, yaitu 2,18 sama dengan 0,218. Yang kelima, interval 0,1 dikali dengan x5, yaitu 2,32 sama dengan 0,232. Yang keenam, interval 0,1 dikali dengan x6, yaitu 2,50 sama dengan 0,25. Ketujuh, interval 0,1 dikali dengan x7, yaitu 2,72 sama dengan 0,272. Kedelapan, interval 0,1 dikali dengan x8, yaitu 2,98 sama dengan 0,298. Yang kesembilan, interval 0,1 dikali dengan x9, yaitu 3,28 sama dengan 0,328. Ke-10, interval 0,1 dikali dengan x10, yaitu 3,62 sama dengan 0,362. Jadi hasil akhirnya adalah 2,57. Baik, perkenalkan nama saya Melania Tanjung, NPM 51200069. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 bagian B, mengerjakan soal x sama dengan 2x pangkat 2 tambah 2 menggunakan rumus Simpson. Di sini yang diketahui adalah A. Nilai interval bawah sama dengan 0, B. Nilai interval atas sama dengan 1, fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 2, n sama dengan 10, i sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Di sini saya akan mencari nilai H sama dengan
B kurang A per N sama dengan 1 kurang 0 per 10 sama dengan 0,1. Selanjutnya saya akan mencari nilai X0 sampai dengan X10. X0 sama dengan A tambah IH sama dengan 0 tambah 0 kali 0,1 sama dengan 0. X1 sama dengan 0 tambah 1 kali 0,1 sama dengan 0 tambah 0,1 sama dengan 0,1. X2 sama dengan 0 tambah 2 kali 0,1 sama dengan 0 tambah 0,2 sama dengan 0,2. X3 sama dengan 0 tambah 3 kali 0,1 sama dengan 0 tambah 0,3 sama dengan 0,3. X4 sama dengan 0 tambah 4 kali 0,1 sama dengan 0 tambah 0,4 sama dengan 0,4. X5 sama dengan 0 tambah 5 kali 0,1 sama dengan 0 tambah 0,5 sama dengan 0,5. X6 sama dengan 0 tambah 6 kali 0,1 sama dengan 0 tambah 0,6 sama dengan 0,6. X7 sama dengan 0 tambah 7 kali 0,1 sama dengan 0 tambah 0,7 sama dengan 0,7. X8 sama dengan 0 tambah 8 kali 0,1 sama dengan 0 tambah 8,1 sama dengan 0,8. X9 sama dengan 0 tambah 9 kali 0,1 sama dengan 0 tambah 0,9 sama dengan 0,9. X10 sama dengan 0 tambah 10 kali 0,1 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1 sama dengan 0,033 atau 78,010 sama dengan 2,57433. Perkenalkan, nama saya Maria Venerabilis Dijen, NPM 512300067. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu gunakan metode Runge-Kutta Orde 4 untuk menyesuaikan persamaan diferensial berikut. F aksen X sama dengan X kuadrat per 2 dengan nilai awal saat X sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan 1. A. Hitunglah nilai Y saat X sama dengan 1 atau Y1 dengan diberikan H sama dengan 0,5. Diketahui persamaan F aksen X sama dengan X kuadrat per 2, nilai awal X sama dengan 0, Y sama dengan 1, dan nilai H atau selang waktu sama dengan 0,5. Ditanya Y1 yang artinya nilai X adalah 1 dan Y penyelesaiannya. Kita memiliki nilai X0 sama dengan 0, Xn sama dengan 1, X0 sama dengan 0, X1 sama dengan X0 ditambah H, di mana 0 ditambah 0,5 sama dengan 0,5, X2 sama dengan X1 ditambah H sama dengan 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 1. Kita sudah mengetahui nilai X sama dengan 1, selanjutnya mengerjakan iterasi pertama yang kondisi awalnya Y 0 sama dengan 1. Iterasi 0 dengan kondisi awal Y 0 sama dengan 1. Menentukan nilai K1, K2, K3, dan K4, kemudian Y0. K1 sama dengan H dikali F, X0 dikali Y0 sama dengan 0,5 ditambah 0,1 sama dengan 0,5 dikali 0 kuadrat per 2 sama dengan 0,5 dikali 0, maka nilai K1 sama dengan 0. K2 sama dengan H dikali F dikali X0 ditambah H per 2, Y0 ditambah K1 per 2 sama dengan 0,5 dikali F dikali 0 ditambah 0,5 per 2, 1 ditambah 0 per 2 sama dengan 0,5 dikali F dikali 0,25, 1 sama dengan 0,5 dikali 0,25 akar kuadrat per 2 sama dengan 0,5 dikali 0,03125, maka K2 sama dengan 0,015625. K3 sama dengan H dikali F dikali X0 tambah H per 2, Y0 ditambah K2 per 2 sama dengan 0,5 dikali F dikali 0 tambah 0,5 per 2 dikali 1 tambah 0,015625 per 2 sama dengan 0,5 dikali F dikali 0,25 dikali 1,007825
sama dengan 0,5 dikali 0,25 akar kuadrat per 2, maka K3 sama dengan 0,015625. K4 sama dengan H dikali F dikali X0 tambah H dikali Y ditambah K3 sama dengan 0,5 dikali F dikali 0 ditambah 0,5 dikali 1 tambah 0,015625 sama dengan 0,5 dikali F dikali 0,5 dikali 1,015625 sama dengan 0,5 dikali 0,5 kuadrat per 2 sama dengan 0,5 dikali 0,125, maka K4 sama dengan 0,0625. Setelah mendapat nilai K, kita mencari nilai Y. Y1 sama dengan Y0 ditambah K1 ditambah 2 dikali K2 ditambah 2 dikali K3 ditambah K4 per 6 sama dengan 1 ditambah 0 tambah 2 kali 0,015625 ditambah 2 dikali 0,015625 ditambah 0,062 per 6 sama dengan 1 ditambah 0,03125 ditambah 0,03125 ditambah 0,0625 per 6 sama dengan 1 ditambah 0,125 per 6 dikali 1 ditambah 0,020833 sama dengan 1,020833. Iterasi yang pertama dengan kondisi awal Y sama dengan 0,5 sama dengan 1,0200833 menentukan nilai K1, K2, K3, dan K4. A. K1 sama dengan H dikali F dikali X1, Y0 sama dengan 0,5 dikali 0,5 kuadrat per 2 sama dengan 0,5 dikali 0,125. K1 adalah 0,625. B. K2 sama dengan H dikali F dikali X1 ditambah H per 2 dikali Y ditambah K1 per 2 sama dengan 0,5 dikali F dikali 0,5 ditambah 0,5 per 2 dikali 1,020933 ditambah 0,625 per 2 sama dengan 0,5 dikali F dikali 0,75 dikali 1,33333 sama dengan 0,5 dikali 0,75 akar kuadrat per 2 sama dengan 0,5 dikali 0,5625 per 2. K2 sama dengan 0,140625. C. K3 sama dengan H dikali F dikali X1 ditambah H per 2 dikali Y1 ditambah K2 per 2 sama dengan 0,5 dikali F dikali 0,5 ditambah 0,5 per 2 dikali 1,020833 ditambah 0,140625 per 2 sama dengan 0,5 ditambah F dikali 0,75 dikali 1,091146 sama dengan 0,5 dikali 0,75 akar kuadrat per 2. K3 sama dengan 0,140625. D. K4 sama dengan H dikali F dikali X1 ditambah H1 dikali Y0 ditambah K3 sama dengan 0,5 dikali F dikali 0,5 tambah 0,5 dikali 1,020833 ditambah 0,140625 sama dengan 0,5 ditambah 1 dikali 1,161458 sama dengan 0,5 dikali 1 kuadrat per 2 sama dengan 0,5 dikali 1 per 2 sama dengan K4 0,25. Setelah mendapatkan nilai K, kita mencari nilai Y. Y2 sama dengan Y1 ditambah K1 ditambah 2 dikali K2 ditambah 2 dikali K3 ditambah K4 per 6 sama dengan 1,020833 ditambah 0,625 ditambah 2 dikali 0,140625 ditambah 2 kali 0,140625 ditambah 0,25 per 6 sama dengan 1,020833 ditambah 0,625 ditambah 0,28125 ditambah 0,29125 ditambah 0,25 per 6 sama dengan 1,20833 ditambah
1,4375 per 6 sama dengan 1,020833 ditambah 0,239583, Y sama dengan 1,260416. Maka yang mendekati nilai eksak, diketahui nilai eksaknya adalah 1,333 dengan menggunakan metode Runge Kute Order 4, yaitu diketahui nilai eksaknya adalah 1,260416. Baik, saya atas nama Maria Rizlia Sutal, NPM 512300066 akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu gunakan metode Runge Kute Order 4 dan metode Euler untuk menyelesaikan persamaan diferensial berikut. F aksen X sama dengan X pangkat 2 per 2. Dengan nilai awal saat X sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan 1. A. Hitunglah nilai Y saat X sama dengan 1 atau Y 1 dengan diberikan H sama dengan 0,5. B. Bandingkan hasil antara kedua metode tersebut, manakah yang mendekati nilai eksak. Diketahui nilai eksaknya adalah 1,33. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian dengan menggunakan metode Euler. Diketahui fungsi turunan f aksen X sama dengan X pangkat 2 per 2. Kondisi awal X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Langkah H sama dengan 0,5. Metode Euler adalah metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa dengan rumus Yn tambah 1 sama dengan Yn tambah H kali F aksen kali Xn, di mana Yn adalah nilai Y pada langkah N, Xn adalah nilai X pada langkah N, dan H adalah ukuran langkah perhitungan langkah pertama X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Untuk F aksen 0 sama dengan 0 pangkat 2 per 2 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus Euler, Y1 sama dengan Y0 tambah H kali F aksen kali X0 sama dengan Y1 sama dengan 1 tambah 0,5 kali 0 sama dengan 1. Langkah kedua, X sama dengan 0,5, Y sama dengan 1. F aksen 0,5 sama dengan 0,5 pangkat 2 per 2 sama dengan 0,25 per 2, hasilnya adalah 0,125. Dengan menggunakan rumus Euler, yaitu Y2 sama dengan Y1 tambah H kali F aksen kali X1. Di sini nilai X1-nya yaitu 0,125, nilai Y1-nya yaitu 1, sehingga Y2 sama dengan 1 tambah 0,5 kali 0,125 sama dengan 1 tambah 0,0625 sama dengan 1 tambah 0,625. Maka nilai eksak dari metode Euler yang dihasilkan adalah 1,0625. Baik, selanjutnya saya atas nama Maria Rana Salu akan menjelaskan tentang regresi. Pada slide sebelumnya, kita telah mengetahui data mengenai curah hujan yang disimbolkan dengan X dan debu yang terbawa yang disimbolkan dengan Y. Untuk menentukan garis regresi, maka langkah pertama yang harus dibuat adalah yaitu menghitung rata-rata X bar dan Y bar. Rumus X bar sendiri yaitu sigma XI per N. Jadi kita menjumlahkan semua data dari X dan membagikan dengan banyaknya data X tersebut. Di sini kita memiliki data curah hujan yaitu 4,3, 4,5, 5,9, 5,6, 6,1, 5,2, 3,8, 2,1 dan 7,5, yang kalau semuanya dijumlahkan dan dibagi dengan banyaknya data tersebut, maka diperoleh hasil 5,0. Jadi nilai X bar adalah 5,0. Selanjutnya kita mencari nilai Y bar. Rumusnya sama seperti X bar, jadi kita menjumlahkan semua nilai Y dan membagi dengan banyaknya data tersebut, maka diperoleh hasil 121,56. Jadi nilai X bar Y bar adalah 121,56. Langkah kedua adalah menghitung koefisien slope B. Rumus B sendiri adalah sigma XI kurang X bar kali YI kurang Y bar per sigma XP kurang X bar pangkat 2. Maka sebelum menentukan,
kita perlu mencari tahu nilai dari XI kurang X bar, YI kurang Y bar, dan XI kurang X bar pangkat 2. Untuk mempermudah, maka diberikan tabel seperti gambar di samping. Lalu selanjutnya kita menjumlahkan hasil pada kolom sigma dalam kurung XI kurang X bar kali YI kurang Y bar, maka didapatilah hasil min 122,8. Begitupun dengan sigma XI kurang X bar pangkat 2 dijumlahkan seluruh datanya, maka diperoleh hasil 19,26. Perkenalkan, nama saya Dr. Saya mau menjelaskan soal nomor 7 bantuan ini, yaitu dugalah banyaknya debu yang terbang tinggi bila ciri bedanya X sama dengan 4,8 satuan. Begitu nilai ini sama dengan sigma X1 kurang X rata-rata kali Y1 kurang Y rata-rata per X1 kurang X rata-rata kuadrat sama dengan min 122,8 per 19,26 sama dengan 6,32. Menghitung intercept A sama dengan X kurang X rata-rata. Substitusikan nilai yang sudah dilarang. A sama dengan 121,26 kurang min 6,32 kali 5,6 sama dengan 121,56 tambah 31,6 sama dengan 153,8. Dari persamaan dan hasilnya adalah Y sama dengan A tambah BX sama dengan 153,18 kurang 6,3. Prediksi Y ketika X sama dengan 4,8. Substitusikan X sama dengan 4,8 di dalam persamaan regresi. Y sama dengan 153,18 kurang 6,32 kali 4,8 sama dengan 153,18 kurang 30,34 sama dengan 122,8.